Pemirsa 104,6 FM kembali bersama saya Shanti Putri, tentunya masih di obrolan pagi untuk edisi hari Jumat 18 Desember 2020. Dan tentunya narasumber kita juga masih sama, ada Pak Dewo dan juga Pak Dharma. Dan rasanya Shanti tidak perlu lagi yang menanyakan kabarnya karena di sini sudah terlihat lebih cerah lagi wajah-wajahnya gitu ya. Dan kembali karena sudah kita masuk ke segmen kedua, maka bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini bisa langsung bergabung di 23455. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, mungkin Shanti ingin kembali menanyakan terkait syarat untuk mengikuti pembinaan oleh ICA sendiri. Nah, sekarang ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Dharma. Silakan, Pak. Syarat untuk mengikuti pembinaan. Syaratnya? Oh, gitu. Okay. Jadi untuk syaratnya sih, tadi kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kan. Itu jadi dari dinas juga. Mereka akan merekomendasikan kepada kita untuk pedagang-pedagang yang akan mengikuti binaan seperti itu. Okay. Gitu. Tapi untuk kalau misalnya sekedar konsultasi mau sharing-sharing dengan pengurus ICA gampang, tinggal main ke sekretariat gitu. Iya, sekretariat ICA sekarang kan ada di Warung Bule. Iya, main aja ke sana. Langsung gitu. Langsung ke Warung Bule? Enggak, saya kan promosi ini ICA gitu. Sambilan gitu ya. Oke, langsung bisa ke Warung Bule di sekretariatnya ICA gitu ya. Oke, ada HIPMI juga loh di sana. Gimana? HIPMI. HIPMI Buleleng juga ada di sana. Markasnya juga jadi satu di sana. Oke. Oke, nah artinya untuk syarat secara khusus juga tidak ada, melainkan ini tuh merupakan rekomendasi dari dinasnya sendiri seperti itu ya Pak? Benar. Oke, lalu kalau boleh tahu dari dinas sendiri itu bagaimana agar bisa pedagang kaki lima ataupun yang lainnya, pelaku UKM lainnya itu tuh bisa direkomendasikan oleh dinas ini sendiri Pak? Ya, artinya gini. Jadi pembinaan dan upaya-upaya dampingan itu kan kita lakukan secara komprehensif. Kemudian bertahap gitu ya, bertahap tergantung nanti pemetaan dan persoalan yang ada di masing sentra-sentra PKL itu. Jadi nanti kita akan fokuskan memang dari sekian di RTA Sunda Kecil ada 13 pelaku PKL dan di berbagai sentra lainnya ada beberapa PKL, itu semuanya kita lakukan pemetaan dulu. Dan mereka semua harus mendapatkan pemahaman dasar gitu kan. Jadi semua sentra-sentra UKM nanti itu harus punya pemahaman dasar awal. Jadi dengan kondisi-kondisi pandemi seperti sekarang, aktivitas usahanya kita tetap bangkit apa yang dilakukan. Pembenahan dari sisi penataan fisiknya apa yang dilakukan. Jadi mungkin pengemasan produknya, penyajian, pengolahan produknya apa yang dilakukan. Mungkin nanti sifatnya umum dulu bisa secara umum. Jadi harus secara bertahap kita lakukan. Nanti mungkin lanjutnya baru nanti kita lakukan dampingan-dampingan yang lebih intensif di masing-masing sentra itu. Jadi semua akan kita lakukan dampingan dan pembinaan, tapi tetap nanti polanya secara bertahap. Oke, sebelum dilanjutkan lagi Pak, karena sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Nyoman Jaya. Oke, Pak Nyoman Jaya ya. Dari mana Bapak kalau boleh tahu? Dari Kampung Anyar. Oke, dari Kampung Anyar. Silakan. Iya. Ya, selamat pagi Pak Kadis, Peragangan. Swastiastu, selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Pak Kada yang dari ICA. Selamat pagi Pak. Di sini kami hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Buleleng, juga kepada Bapak di perdagangan juga yang telah fasilitasi kami dalam mendapatkan bantuan rombong dan terop juga dari ICA yang telah memberikan pelatihan pada teman-teman kami para pedagang yang ada di RTH Sunda Kecil. Juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada PD Pasar, juga Perkimta yang juga telah bersama-sama merelokasi kami dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Bukan tempat baru ya, memang dulunya juga itu tempat kami. Gitu. Itu saja dari kami untuk Pak Kadis. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf Pak Kadis. Dan jangan lupa tetaplah kami dibina
Jangan hanya sekali, tetap dibina, kami siap dibina. Juga dari ICA, kami sudah menerapkan pemahaman-pemahaman yang diberikan dalam pelatihan, namun sekedar bertahap. Jadi bertahap kami laksanakan dulu dari sanitasi, packing, dan yang lain-lainnya. Itu saja dari siang. Nyoman Jaya, kebetulan yang pedagang di FTH Sunda Kecil. Oh, oke. Selamat pagi. Langsung ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Nyoman Jaya yang ternyata juga merupakan salah satu. Oke. Karena sudah ada penelpon di belakang Pak Nyoman Jaya, kita angkat saja dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi, Bung De. Oke, Gung De. Ya, selamat pagi Bapak Kades dan Bapak narasumber. Oke, mohon maaf Gung De, mungkin suara dari Gung De bisa ditingkatkan? Gitu ya? Iya. Ya udah. Ini sangat ide yang sangat bagus sekali ya, karena kalau ekonomi rakyat lah memang dari sinilah. Jadi rakyat itu harus diutamakan dan ini merupakan suatu support yang diharapkan juga oleh semua pihak. Nah ini, tapi segala sesuatu program kalau tidak diiringi dengan proteksi atau pengawasan dan sebagainya, nah ini yang perlu agar program itu berjalan mulus. Tentunya Pak Kadis itu terus mengadakan inspeksi dan pengawasan, karena membalikkan telapak tangan itu tidak gampang, karena PKL itu kan tidak biasa dia apa yang kita harapkan gitu loh ya, dan segala sesuatunya PKL itu biasa udah jualannya begitu sembrono. Coba lihat di lapangan sepak bola itu terus langsung tidur dia di sana, itu yang kita khawatirkan. Makanya perlu pengawasan, dan apalagi sekarang ini maaf ya, Bapak pindah ke Sunda Kecil itu sudah sempit Pak gitu loh ya. Nanti kalau nanti ada PKL dan dia minta nuntut banyak nanti, karena keadilan yang akan dituntut Pak. Semua akan minta itu, semua akan disuruh menyiapkan tempat. Itu perlu dipikirkan juga dari sekarang Pak, karena adilan itu harus jalan gitu loh. Karena nantinya orang-orang yang seperti PKL itu kan sangat membutuhkan itu, karena dia jelas kekurangan modal juga gitu loh untuk mengembangkan usahanya. Dan sekarang kalau dibantu dia sangat senang. Tetapi berkelanjutannya Pak, nanti jangka panjangnya Pak, itu perlu dipikirkan juga Pak dari sekarang, agar tidak program ini nanti tidak selesai begitu aja. Itu aja dari Gung De. Terima kasih waktunya Om. Santai Om. Baik, terima kasih Gung De. Dan di belakang Gung De kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455. Oke, nampaknya sudah ada penelpon lagi yang masuk. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Iya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Utama dari Bapak Dinas Perdagangan dan yang satu lagi maaf Pak. Jadi karena presenternya itu kecepatan berbicaranya sangat luar biasa. Oke, mohon maaf Bapak. Sebagai orang tua ini tidak sanggup menerima kecepatan berbicara beliau itu. Dari memang Cabulalang itu Pak. Begini Pak, ini merupakan suatu gagasan yang sangat mulia, yang tentunya akan memberikan kehidupan baru, apalagi dalam COVID-19 ini, terutama pada PKL, dan merupakan bagian dari UKM itu ya. Hanya saja saya menjadi tanda tanya yang perlu saya tanyakan kepada Bapak, sehingga masyarakat itu minimal menjadi tahu, bukan hanya tahu, dan bisa memahami bahwa pemerintah daerah itu ingin meningkatkan kesejahteraan PKL dan UKM itu sendiri. Nah, bertitik tolak dari hal itu, saya mengajukan sedikit, yaitu permasalahan, bukan pertanyaan ya, permasalahan yang mungkin Bapak saya belum pernah dengar, atau Bapak yaitu belum disampaikan, atau mungkin baru merupakan suatu rancangan, tetapi aplikasinya sudah ada. Yang pertama Pak, dari mana sumber dana? Itu apakah ini merupakan program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Karena sebagai tadi ini program ini berkelanjutan. Karena kalau program berkelanjutan lalu kemudian bupati yang sekarang ini masa jabatannya hanya lagi beberapa
tahun saja sudah yaitu lengser karena beliau itu tidak lagi boleh mengajukan, diganti oleh yaitu calon bupati yang baru. Apakah program ini kalau sudah masuk di dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tentu saja akan ditindaklanjuti, apalagi Bapak sebagai yaitu pimpinan SKPD. Itu dari mana sumbernya? Apakah itu merupakan program di sana atau maaf Pak, program dadakan dalam rangka melihat bagaimana keadaan UPL dan UKM ini sendiri. Itu yang pertama. Kalau boleh saya satu lagi boleh Bu? Iya, silakan Bapak. Yang kedua yaitu bagaimana perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum sih tadi yang dilakukan oleh teman kita yang baru aja liwat yaitu mengenai pengawasan. Karena pengawasan itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena ini merupakan program berkelanjutan tadi karena ini berlanjut. Itu bagaimana pengawasannya? Pengawasan terhadap kesehatan dari segi kesehatan, pengawasan dari segi yaitu lingkungan sendiri di mana dia mengadakan UKL itu sendiri, dan kemudian yang ketiga jangan sampai menimbulkan yaitu diskriminasi kepada yaitu UPL ini sendiri sehingga nantinya akan menimbulkan permasalahan yang lebih bermasalah lagi di kemudian hari bagi ya Pak, ya. Boleh dilanjutkan? Silakan. Boleh dilanjutkan Bu? Silakan Bapak. Jadi jangan sampai menimbulkan permasalahan lagi bagi calon yaitu bupati yang akan datang sehingga betul-betul ini adalah program yang baik dan saya yakin Dinas Perdagangan sudah mengadakan studi banding bahwa ini perlu jangan sampai misalnya tadi teman yang liwat nih di sini ya perlu ada di sini padahal dari segi kesehatan masih perlu dipertimbangkan. Semoga yaitu apa yang Bapak lakukan rincisan ini berjalan dengan bagus dan memberikan perlindungan bagi UKL-PL itu sendiri sehingga nantinya betul-betul masyarakat Buleleng menjadi menuju pada masyarakat yang sangat beradaptasi dengan perkembangan apalagi dalam COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Pak Narde ya Pak ya? Iya, Narde Beratan. Iya, terima kasih Pak Narde dari Beratan. Baik, mungkin itu jadi penelpon terakhir kita untuk di obrolan pagi kali ini. Jadi langsung saja kita tanggapi satu persatu ya Pak ya. Mungkin dari ucapan terima kasih dari Pak Nyoman Jaya mungkin ada yang ingin ditanggapi Pak? Atau mungkin cukup sampai sana saja? Oke. Oke. Langsung. Ya. Langsung dia. Oke, langsung silakan Bapak. Oke. Yang pertama, terima kasih untuk semua tadi sudah menyampaikan baik dari KL-nya yang menerima bantuan program, termasuk dari Bapak Bungde dan Pak Narding. Pak Narde. Pak Narding. Luar biasa tadi sangat apresiasi dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama dari Pak Bungde terkait dengan apa yang nanti upaya-upaya yang dilakukan khususnya nanti terkait dengan pengawasan. Iya. Jadi yang pertama nanti kami juga di sini informasikan bahwa ini adalah program yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Jadi bersumber dari anggarannya, dananya adalah dari APBD Kabupaten Buleleng. Jadi dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi APBD Kabupaten Buleleng tahun 2020. Nah, jadi ini sudah terencana dengan baik sebelum nanti perubahan sehingga realisasi juga di tahun 2020 ini. Nah, kemudian dari aspek pengawasan, apa yang nanti dilakukan? Nah, ini kan kita tahap 1 kita baru melakukan program ini untuk apa? Untuk bisa membantu kelangsungan usaha UKM, khususnya pedagang kaki lima. Untuk lokasi-lokasi PKL itu kan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang perantahan PKL. Jadi ada kurang lebih 16 zona-zona sentra UPKL yang nanti diatur dan itu nanti akan kita prioritaskan untuk mendapatkan program-program jenis apa nanti berupa bantuan rombong nanti ke depan, apakah berupa dampingan pembinaan. Jadi itu akan kita fokuskan untuk dapatkan dampingan. Jadi pengawasannya kita memang lakukan
di seluruh sentra itu nanti ada titik fokus yang akan dilakukan, baik itu sifatnya umum maupun fokus kepada, karena kita sudah memberikan bantuan ini berarti harus lebih kita mantapkan lagi bagaimana dia mengelola usahanya dengan baik dengan yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, kemudian dari Pak Narde juga apa ya tadi terkait dengan sumber dana, jadi sudah jelas, jadi ini bukan program ledakan, tapi ini adalah wujud daripada komitmen Bapak Bupati bagaimana aspek pemulihan ekonomi ini harus tetap bergerak. Karena sekarang yang menjadi penopang menggerak ekonomi sekarang UKM. Betul. Salah satunya dalamnya adalah usaha mikro. Di dalamnya itu adalah PKL juga ada di sana. Jadi itu harus kita dorong dan kita tetap gerakkan dan nanti tetap bisa bangkit untuk menuju pemulihan ekonomi yang kita lakukan. Jadi terkait dengan tempat, tadi Eta Sudah Kecil itu merupakan salah satu lokasi yang dulu namanya eksterminal Kampung Tinggi ya. Dan itu salah satu lokasi yang sudah diatur dalam Perbup nomor 49 tahun 2012 sebagai lokasi sentra UKM, sentra PKL. Jadi makanya kita memberikan bantuan kepada, diprioritaskan pada lokus-lokus yang memang diatur dalam Perbup itu. Maksud nanti bertahap yang lainnya. Jadi nanti dengan bantuan yang kita berikan itu harapan kita ya tetap tadi kita lakukan dampingan, bagaimana tadi aspek kesehatannya, bagaimana penataan lingkungannya bisa berjalan dengan baik. Jadi semua harus sinergi karena upaya-upaya pembangunan sesuai dengan arahan Bapak Bupati, bagaimana kita bisa terpadu dan sinergi bergerak. Selain mungkin dengan SKPD, kami juga dituntut untuk bisa melakukan sinergi dengan asosiasi-asosiasi lain, pelaku-pelaku usaha. Karena harus sekarang eranya kita tidak bisa bergerak sendiri, tapi sekarang eranya adalah bagaimana kita bisa bergerak secara bersama. Jadi spirit Gema UKM itulah bagaimana kita terus selalu menggemakan dan menggerakkan untuk memajukan UKM kita. Untuk bisa maju, kita harus sinergi dengan lintas SKPD lain di bawah koordinasi pimpinan kita, dalam ini mungkin Pak Bupati beserta seluruh pimpinan. Termasuk juga nanti kita menggandeng pelaku-pelaku usaha dan asosiasi lain seperti hari ini kita hadirkan Pak Dharma dari ICA. Nah ini kan kita gandeng beliau. Nanti secara berkelanjutan kita akan mapping, kita sudah lakukan mapping awal. Nanti kita akan bergerak di sini dulu, di sentra ini. Ke depan nanti sentra ini sudah ada kita buat rancangan rencana aksinya sudah kita buat. Tinggal nanti next di 2021 kita akan mulai bergerak lagi untuk tadi menjawab apa yang ditanyakan tadi dan disarankan tadi, agar penataan fisiknya juga harus jalan baik, penataan olahannya, olahan penyajian, olahan makanan dan sebagainya juga harus menyiapkan pangan-pangan yang sehat, pangan-pangan yang aman. Nah itu akan bisa jadi nanti ke depan, contohnya mungkin kita libatkan BP POM. Nah untuk bisa melakukan pengecekan. Tidakkah di situ ada ada olahan-olahan minuman barangkali atau es campur lain, mengandung zat-zat yang kurang baik, sesuai dengan, tidak sesuai dengan standar-standar kesehatan. Itu harus kita nanti ke depan harus kita lakukan secara sinergi dan tidak cukup hanya dengan ICA aja. Dan dengan lainnya juga harus dilakukan. Termasuk mungkin nanti terkait dengan sanitasi tadi yang disampaikan, mungkin nanti kita perlu juga mohon arahan dari dinas terkait dalam hal ini mungkin lingkungan hidup. Bagaimana mungkin nanti di situ dibuat ruang-ruang untuk agar saluran airnya barangkali bisa jalan dengan baik. Jadi standar kesehatannya, yang sampai nanti udah makanannya enak, tapi nanti airnya bekas cucian piring sebagainya nanti tidak nyaman, kan juga mengganggu kenyamanan ini. Jadi kenyamanan itu harus selalu, selain kenyamanan customer, kenyamanan pengusahanya sendiri semua tidak nyaman. Jadi orang engganan lagi untuk di situ. Nah, jadi secara prinsip akan kita tetap lakukan ke depan, dan kami sangat terima kasih tadi diberikan banyak masukan, dan ini akan lebih menguatkan lagi upaya-upaya yang akan kita lakukan ke depan. Selain fisik juga SDM-nya, kemasan, dan nanti sanitasinya itu menjadi fokus-fokus yang akan kita garap ke depan, sehingga Sungkarir nanti ke depan sentra-sentra PKL nanti yang ada diatur dalam Perbup 49/2012 itu ada 16 sentra UKM. Sungkarir nanti secara bertahap kita bisa lakukan
dampingan dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul nyata gitu ke depan. Kan ini yang kita harapkan. Dan sekarang tadi disampaikan dari satu kali kita lakukan sosialisasi dari ICA, tadi Pak Nyoman Jaya. Pak Jaya, dia sudah menyampaikan tadi. Kami sangat berterima kasih. Jadi sosialisasi sehari itu dari jam 8 ya, dari jam 8 sampai siang ya. Sangat-sangat antusias sekali ternyata. Ternyata itu sampai bergabung juga. Mungkin sebelumnya belum pernah mereka mendapatkan sosialisasi dampingan seperti itu. Jadi mereka sangat merasakan manfaatnya, diberikan pemahaman-pemahaman. Apalagi nanti kita akan terus sering ke lapangan dan dari ICA sudah sangat membuka diri. Nanti Bapak kalau ingin konsultasi, telepon kami langsung dengan atau langsung kami datangi ke sekretariat atau nanti sekali waktu kami juga akan kunjungan ke sini. Ini welcome sekali beliau. Jadi ICA ini yang lihat kemarin diskusi kita dengan kemarin di dinas luar biasa. Beliau juga punya komitmen dan punya semangat untuk menjadikan agar unggulan-unggulan olahan-olahan makanan pangan kita betul-betul mempunyai nilai yang khusus gitu ya. Kekhususan ini menjadi penting agar orang memiliki daya tarik dan nyaman untuk menikmati sugan-sugan dan olahan-olahan kuliner dan pangan kita. Oke, baik, luar biasa sekali penjelasan juga dan sudah terjawab juga. Tapi apakah ada yang ingin ditambahkan juga dari Pak Darmo terkait pertanyaan dan juga penyampaian terima kasih tadi dari Pak Nyoman Jaya? Untuk tambahannya mungkin ya saya melihat juga emang benar yang paling penting dari suatu program itu adalah bagaimana berkelanjutannya. Eksekusi pertama itu penting memang, cuman yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya berlanjut kan seperti itu. Ya kita juga dari ICA di sini berusaha mendukung karena kita lihat juga dari sektor kuliner di Singaraja ini potensinya besar sekali, cuman sekarang tinggal bagaimana sekali lagi kita packagingnya, mengemasnya itu supaya menjadi lebih booming lagi gitu. Mungkin ada lagi. Kalau dari sisi pengusaha sih ya, untuk di Beleleng ini yang branding itu yang masih kadang-kadang masih kurang. Orang tuh masih terlalu sering istilahnya meniru tanpa ada memodifikasi. Itu yang paling bahaya itu padahal gitu. Untuk usaha supaya bisa eksis, supaya bisa berkelanjutan itu meniru itu adalah salah satu hal yang penting juga utama. Cuman harus kita modifikasi juga. Jangan meniru tok gitu. Tunjukkanlah apa yang paling kekasanmu itu. Tunjukkan apa yang spesial dari usahamu itu. Itu yang paling penting sih. Oke, karena seorang wirausahawan juga memang harus memiliki kreativitas ya untuk menunjukkan bahwa ini loh barang yang akan kami jual, ini loh makanan yang akan kami jual, ini seperti itu ya Pak. Harus show off dikit lah, ini loh skillku gitu. Kayak gitu. Sekali. Berani menunjuk. Oke, tapi dan memang benar juga ya untuk masalah mempertahankan itu jauh lebih susah daripada mendapatkannya. Benar sekali. Oke, ini merupakan perbincangan yang menarik juga Pak, tapi karena kita sudah mau masuk ke pukul 8, sebelum benar-benar berakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait topik kita kali ini mungkin dari Pak Darmo? Penutupan mungkin untuk masyarakat agar terkait kegiatan ini, terkait topik kita kali ini mungkin Pak. Kedepannya mungkin agar pengusaha seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Untuk pengusaha-pengusaha, ini pesan saya sih untuk pengusaha-pengusaha kuliner di Singaraja, sekali lagi selalu berinovasi, selalu kreatif, dan ingat akan branding, packaging, sanitasi, higienis. Karena sekarang ini masa pandemi, ini yang sanitasi dan higienis ini yang harus kita benar-benar utamakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Darmo. Mungkin dari Pak Dewa ada yang ingin tambahkan untuk closing statement-nya? Jadi upaya-upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat giat sekali dilakukan oleh daerah dalam ini atas dukungan penuh dari Bapak Bupati Buleleng juga bersama seluruh jajaran, melalui juga dengan program yang kita lakukan, sementara nanti dari para pelaku-pelaku usaha mikro khususnya PKL ini betul-betul dijadikan momentum untuk bisa merubah
melakukan perubahan mindset, perilaku dan sebagainya tadi. Bagaimana bahwa tantangannya ke depan akan semakin nyata, semakin berat lagi di depan. Untuk itu selalu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitasnya. Nah, untuk itu yang tetap mohon nanti dari apa yang sudah diberikan bantuan itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, diimbangi dengan upaya untuk melakukan upaya peningkatan daya saing. Sehingga harapan kami pelaku-pelaku UKM, mikro termasuk mungkin PKL tetap tangguh gitu ya, tangguh untuk melakukan usaha dan menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru sekarang, tetap jangan lengah, tetap terapkan cegah COVID-19, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti kita bisa bergerak maju bersama untuk bangkit dan jaya UKM yang ada di di Buleleng. Buleleng. Demikian Bang. Oke, baik, terima kasih closing statement yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Dan tidak terasa, Mitra 104,6 FM, kita sudah sampai pada penghujung acara. Bagi Anda yang sudah bergabung di 23455, saya juga mengucapkan terima kasih. Namun bagi Anda juga yang terlewat untuk di sesi pertama ataupun sesi kedua, nanti Anda bisa langsung menontonnya kembali di kanal YouTube-nya Radio Guntur. Karena di sana pasti akan lengkap mulai dari sesi pertama hingga sesi kedua. Maka dari itu, karena sudah waktu juga, Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.